Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Nah, Ibu lihat, kok ada kursi yang kosong di sana? Kemana dia? Oh, pergi kamar mandi. Berarti hari ini hadir semua ya, karena Ibu lihat tidak ada bangku yang kosong. Oh, berarti tidak perlu Ibu absen ya, karena semuanya hadir. Anak-anak sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang belum? Oh, sudah semua. Nah, kita akan belajar tentang pembelajaran kimia. Jadi Ibu lihat masih ada buku-buku bahasa Indonesia di atas mejanya. Tolong disimpan, Nak. Tolong disimpan bukunya. Selain daripada buku kimia, tolong disimpan ya. Keluarkan buku kimianya. Nah, untuk memulai pelajaran kimia hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Nah, karena kita sudah berdoa, kita akan terlebih dahulu memulai pelajaran kita dengan kembali mengingat materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, silahkan yang di pojok kanan. Apa materi minggu lalu? Hah? Apa? Coba diulang sekali lagi yang besar. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, materi. Tolong yang besar. Yang sebelah kanan, lihat kemari. Apa materi minggu lalu? Teori asam basa. Ya, yang di depan sini, apa itu teori asam basa? Ada berapa teori asam basa? Itu telah kita belajar minggu lalu ya. Nah, salah satu teori asam basa yang kita telah pelajari minggu lalu adalah teori Arrhenius. Ya, silahkan yang paling depan. Apa itu teori Arrhenius? Bagaimana pengertian teori Arrhenius? Silahkan buka bukunya, buku catatannya anak-anak dibuka kembali yang sudah dicatat. Apa itu pengertian teori asam basa menurut Arrhenius? Apa? Yang dikatakan dengan asam menurut teori Arrhenius adalah apabila dia dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion H+. Nah, apabila basa dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan OH-. Masih ingat tidak? Masih ya? Nah, Ibu mau tes. Contohnya HCl. Jika direaksikan dia akan menghasilkan ion H+ ditambah dengan Cl-. Silahkan Mira, ini apa? Ini asam atau basa? Apa ini basa? Bukan. Basa bukan. Apa ini basa? Tolong kawannya silahkan dilihat kembali ini apa yang menghasilkan H+. Yang di belakang ini apa? Ya, ini adalah asam. Kenapa kita tahu ini asam? Karena dia menghasilkan H+. Sampai sini paham terlebih dahulu. Ini sudah kita jelaskan ya minggu lalu. Nah, contoh selanjutnya CaOH. Apabila dia telah mengeluarkan OH-, dia merupakan basa. Ini dari minggu lalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang ingat? Ibu sudah bilang loh minggu kemarin kita akan belajar apa hari ini? Ada yang ingat? Kita akan belajar tentang indikator asam dan basa. Nah, pernah dengar indikator asam basa apa? Ya, alat. Betul sekali yang di belakang ya, alat. Jadi, yang dikatakan dengan indikator adalah zat yang dapat mengalami perubahan warna
tergantung daripada sifat asam ataupun basa dari efek lingkungannya. Nah, dia akan berubah warna dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Itu disebut dengan indikator. Hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa, yaitu alat yang bisa mendeteksi adanya asam ataupun basa dari lingkungan sekitarnya. Contoh yang ada di PPT yaitu kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini itu mempunyai dua warna ya, seperti lihat. Dia ada warna biru dan merah. Biru, merah. Nah, biru, kertas lakmus biru ini apabila dia dicelupkan ke dalam suatu senyawa yang senyawa tersebut bersifat basa, maka dia tetap berwarna biru. Nah, ini kertas lakmus biru. Misalnya, kita mempunyai larutan asam. Kita celupkan lakmus biru ini ke dalam larutan asam, maka warna yang akan dihasilkan yaitu merah. Dia akan mengeluarkan warna merah karena dia mendeteksi adanya asam. Nah, apabila kertas lakmus biru ini dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan berwarna biru. Apabila nih, misalnya kita nggak tahu itu larutan apa, kita nggak tahu itu apa, air apa, kita ambil kertas lakmus itu, kita celupkan dalam larutan itu, kita lihat warnanya tiba-tiba kok biru, berarti larutan tersebut bersifat basa. Nah, sama juga dengan lakmus merah. Apabila kita celupkan larutan asam ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus yang berwarna merah akan berubah menjadi biru. Tidak. Kertas lakmus merah apabila dicelupkan ke dalam asam, dia akan tetap berwarna merah. Dan apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah warna menjadi biru. Paham? Pertama-tama, kertas lakmus biru apabila dicelupkan dalam asam dia akan merah, dan kertas lakmus merah apabila dicelupkan ke dalam asam dia akan tetap merah. Apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam senyawa yang bersifat basa, dia akan berwarna biru. Paham? Nah, selanjutnya ada kertas lakmus, kertas universal. Kertas universal. Nah, bangku yang paling belakang, paling ujung, pernah mendengar tidak kertas universal? Pernah mendengar kertas universal? Coba dilihat-lihat, dia seperti berwarna-warni. Nah, kertas universal ini dia mempunyai ketetapan pH. Berapa pH asam? Yang paling kanan, pojok yang paling kanan. Ya, siapa namanya yang di samping yang pakai peci? Siapa namanya? Ya, berapa pH asam? pH asam dari berapa? Dari 0 sampai 7. Kemudian berapa pH basa? Ya, yang sebelah sini, kelompok sebelah sini berapa pH basa? Ada yang tahu? Siapa? Berapa? Ya, dari 7 sampai 14. Nah, apabila 7, Bu, 7 ini apa? 7 ini adalah netral. Berarti larutan tersebut netral. Apa arti netral, Bu? Dia tidak dikatakan dengan asam dan tidak dikatakan dengan basa. Contohnya, kertas lakmus ini, misal air putih
air putih kita celupkan lakmus merah, dia akan tetap merah. Dan apabila kita celupkan lakmus biru, dia tetap biru. Tidak ada perubahan warna. Itu disebut dengan netral. Nah, ada yang paling unik dari PPT ini bisa dilihat, itu adalah bunga. Nama bunga tersebut adalah hidrogea. Pernah dengar bunga hidrogea? Dia cantik. Kalau dilihat asli, dia seperti kelopak love. Love bentuknya seperti love, kecil-kecil. Nah, bunga hidrogea ini merupakan salah satu indikator alami dari asam basa untuk mengidentifikasi adanya asam ataupun basa pada tanah. Jadi dia ini untuk mendeteksi pH tanah. Bunga hidrogea ini adalah indikator untuk mendeteksi pH tanah. Bagaimana caranya Bu tahu? Nah, apabila dia berwarna biru, maka tanah tersebut bersifat asam. Tapi pada tanah tertentu dia akan berubah warna menjadi pink. Apabila bunga tersebut berwarna pink ataupun merah muda, merah dan lain sebagainya, bukan berwarna biru, maka tanah tersebut bersifat asam. Nah, bunga hidrogea ini adalah salah satu contoh indikator alami untuk mendeteksi pH tanah. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari kertas lakmus tadi. Apabila dia kertas lakmus berwarna merah, dicelupkan ke dalam larutan yang basah, dia akan berubah warna menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa larutan ini adalah basah. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, apabila dia larutan netral, tolong di belakang perhatikan Ibu. Yang di belakang, coba jelaskan. Seperti gambar ini yang telah Ibu jelaskan tadi. Tolong yang belakang yang berbicara tadi, silahkan. Apa maksud dengan asam basa, asam dan netral ini? Cepat. Bagaimana? Bisa jelaskan? Kalau tidak bisa, dengarkan Ibu ya. Nah, netral ini seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, dia tidak ada perubahan warna dengan indikator yang diuji. Contoh, ini merupakan kertas lakmus biru. Dimasukkan dalam larutan, dia tidak memiliki perubahan warna, artinya dia tetap menjadi warna biru. Sedangkan kertas lakmus merah yang dimasukkan dalam larutan, dia tetap tidak akan memiliki identifikasi warna, dia tetap berwarna merah. Ini kebetulan yang Ibu ambil adalah lakmus biru. Nah, ini lakmus biru yang dicelupkan ke dalam larutan, dia berwarna merah. Artinya apa? Dia bersifat asam. Ya, pintar sekali ya. Nah, ini merupakan contoh dari kertas lakmus. Yang ini merupakan contoh apa? Apa? Ya, ini adalah contoh dari asam. Dan sikat, bukan sikat gigi ya, itu bukan sikat gigi yang kita lihat, tetapi odol, pasta gigi. Pasta gigi itu merupakan contoh dari basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gunanya kita untuk mempelajari ini, gunanya kita untuk mengetahui apa itu indikator asam basa, gunanya kita untuk mengetahui larutan itu asam atau basa, itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Bu? Di mana kita tahu dia berada dalam kehidupan sehari-hari? Misal, kita ingin melihat suatu senyawa ataupun suatu benda, dia bersifat asam ataupun basa. Perlukah kita mencoba terlebih dahulu? Perlu nggak? Kenapa perlu? Karena salah satu daripada sifat asam apa? Bersifat rasa yang kita dapati saat memakannya itu asam. Sedangkan basa salah satu sifatnya yaitu terasa pahit. Apa perlu setiap benda yang kita temui harus kita cicipi terlebih dahulu? Nah, itulah tadi yang gunanya kita untuk tahu apa saja indikator asam basa untuk mengetahui suatu senyawa bersifat asam ataupun basa. Nah, Ibu punya teori lain ya, punya penambahan materi. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum tentang indikator asam basa. Nah, kebetulan sekali ya anak-anak, di sekolah kita sedang kehabisan kertas lakmus dan kertas universal. Jadi, kita akan membuat indikator alami sendiri. Nah, Ibu bagi kepada 3 kelompok. Ya, Ibu bagi 3 kelompok, tolong duduk 3 kelompok.
Baik, untuk satu kelompok, kelompok pertama besok membawa kunyit. Kunyit. Kemudian kelompok kedua membawa bunga telang, kelompok 3 membawa kembang sepatu. Nah, ketiga bahan tadi ini merupakan contoh alami daripada indikator asam basa yang bisa kita buat sendiri. Bagaimana prosedur pembuatannya, Bu? Itu akan kita jelaskan di minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu jelaskan sekilas saja. Mungkin ada yang ingin mencoba terlebih dahulu di rumah. Nanti kunyit ataupun bunga kembang sepatu ataupun bunga telang itu dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan air hangat ataupun air panas, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam larutan. Ya, seperti itu. Apabila terjadi identifikasi warna, nah itu merupakan penyebab dari larutan itu asam ataupun basa. Nah, itu akan kita belajar di minggu lalu. Hari ini kita telah membahas tentang indikator asam basa. Sudah paham semua? Nah, hari ini Ibu punya tugas ya. Tugasnya tidak banyak, hanya tentang penerapan indikator asam basa di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ketemu dengan jeruk, apa yang harus kita lakukan? Kita bertemu dengan deterjen dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Silahkan dijawab ya anak-anak. Nah, paham? Paham? Ya, silahkan maju satu kelompok untuk presentasi yang pertama, yaitu kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk presentasi. Ya, benar sekali ya, seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 telah memaparkan tentang indikator asam basa, yaitu pada deterjen. Apabila kertas lakmus dicelupkan dalam deterjen, warna apa yang dihasilkan? Betul tidak yang dijawab oleh kelompok 2 tadi? Betul sekali ya. Nah, baik, Ibu rasa kalian sudah paham semua. Ada yang ingin bertanya? Jangan lupa untuk minggu depan membawa alat-alat untuk praktikum. Nanti Ibu akan tulis di sini lengkap tentang alat-alat yang perlu dibawa, ya. Tolong nanti ketua kelas jumpai Ibu. Ya. Tolong yang paling pojok sana. Nah, silakan ambil kesimpulan nak tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah, betul seperti itu. Tidak ada penambahan? Ya, yang di depan Ibu silahkan ambil kesimpulan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, betul sekali. Ya, betul ya. Sepertinya kalian sudah paham. Ibu pun minta maaf apabila Ibu punya kesalahan kata ataupun perlakuan yang tidak baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada.